Ketika sebagian besar orang memandang jijik terhadap sampah, sebagian yang lain justru menilainya bagaikan emas yang menjadi sumber kehidupan. Umumnya, mereka mengais sampah logam, plastik, aluminium, kertas, kaleng, serta botol, di mana jenis sampah itu mereka urai sebelum akhirnya dijual dan dikirim ke pabrik daur ulang. Hal serupa juga dilakukan oleh orang-orang miskin di Manila, ibu kota Filipina, yang mencari nafkah dengan menjual sampah. Namun demikian, mereka menjual jenis sampah yang berbeda. Sampah yang mereka jual adalah sampah makanan yang mereka pungut dari lokasi pembuangan, kemudian dibersihkan dengan air untuk dimasak, lalu disajikan kembali sebagai hidangan baru yang disebut dengan pakpak. Pakpak adalah makanan khas Manila, Filipina, yang dibuat dari sisa-sisa makanan yang telah dibuang dari restoran siap saji. Makanan ini dibersihkan, yang kemudian dijual kembali dengan harga yang cukup murah. Satu kantung pakpak dijual dengan harga 26 peso atau sekitar Rp7.000. Sementara daging yang sudah dimasak menjadi makanan baru dibanderol seharga 10 peso atau sekitar Rp3.000 untuk per mangkoknya. Munculnya fenomena makanan pakpak di Filipina telah berlangsung sejak lama, yang hal ini dipicu oleh faktor yang cukup kompleks. Sekedar untuk diketahui, jutaan warga Filipina menderita kelaparan serta kekurangan gizi. Menurut laporan kelaparan dunia, dari jumlah penduduk Filipina yang mencapai sekitar 115 juta orang, terdapat sekitar 14 juta warga Filipina yang mengalami kelaparan, dan sebanyak 13 juta warga yang lainnya mengalami ketidakpastian pangan. Jika dijumlahkan, angka ini mencakup hampir 1/3 dari total populasi negara ini. Filipina memang masih tergolong negara yang berkembang. Kendati perekonomian negara ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, masalah kemiskinan tetap menjadi isu yang utama. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2006, sekitar 26,6% dari total populasi Filipina berada di bawah garis kemiskinan nasional. Namun, angka ini terus menurun menjadi 23,5% pada tahun 2015, dan pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 18,1%. Fenomena kemiskinan ini juga mengakibatkan munculnya kawasan kumuh, di mana banyak orang-orang miskin tinggal di kawasan tersebut. Di Filipina, fenomena kawasan kumuh menjadi persoalan yang serius dan memicu timbulnya beragam persoalan. Salah satunya munculnya fenomena makanan pakpak. Kawasan kumuh ini umumnya terletak di wilayah Metro Manila, seperti di Tondo, Payatas, dan San Andreas. Di kota-kota besar, terutama Metro Manila, kawasan kumuh menjadi semakin banyak dan populer. Bahkan, data statistik tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 43% dari total penduduk perkotaan Filipina tinggal di kawasan kumuh. Dan ini berarti bahwa hampir setengah dari penduduk perkotaan Filipina tinggal di kawasan kumuh. Pakpak telah muncul sekitar 40 tahun yang lalu. Tepatnya ketika wilayah Payatas di Filipina dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah yang terbesar. Kala itu, banyak orang yang bermigrasi ke Payatas untuk mencari nafkah. Mereka yang bermigrasi dan tidak memiliki keterampilan yang layak untuk dijual, umumnya menjadi pengepul sampah dengan melakukan pemilahan barang daur ulang dari tumpukan sampah. Fenomena ini terus berkembang seiring bertambahnya tumpukan sampah di Payatas,
sehingga semakin banyak orang yang datang untuk menggantungkan hidupnya di pembuangan sampah Payatas. Sampai akhirnya, mayoritas populasi di Payatas adalah pengepul sampah yang mencari nafkah dari aktivitas tersebut. Kendati demikian, pada sekitar tahun 2000, terdapat sebuah insiden yang memilukan di Payatas. Tumpukan sampah yang menggunung di tempat pembuangan sampah tiba-tiba mengalami longsor. Dan naasnya, banyak orang yang bekerja di tempat ini menjadi korban oleh longsoran itu. Bahkan diperkirakan terdapat sekitar 200 hingga 1.000 orang kehilangan nyawa dalam tragedi ini. Setelah kejadian itu, tempat pembuangan sampah tersebut ditutup untuk sementara waktu. Namun demikian, warga sekitar yang menggantungkan hidup pada Payatas melakukan protes besar. Sebab penutupan tempat tersebut membuat mereka kehilangan sumber penghasilan. Akhirnya, warga menuntut agar tempat pembuangan sampah dibuka kembali agar mereka bisa kembali menyambung hidup. Perlahan, para pengepul sampah tidak hanya mencari barang-barang bekas, tetapi juga mencari sisa-sisa makanan yang masih dapat didaur ulang. Sisa makanan ini disebut dengan pak-pak, yang secara harfiah berarti menghilangkan debu atau kotoran. Awalnya, istilah pak-pak digunakan untuk menggambarkan tindakan menggoyangkan atau membersihkan barang yang jatuh atau berdebu agar menjadi bersih. Tetapi seiring waktu, istilah ini lebih sering ditunjukkan untuk makanan yang berasal dari sisa sampah dan didaur ulang menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Kendati tingkat kemiskinan di Filipina terus menurun seiring waktu, tetapi fenomena penurunan kemiskinan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi orang-orang kelas menengah dan perkembangan industri makanan cepat saji yang modern seperti KFC dan semacamnya. Meningkatnya jumlah restoran cepat saji diikuti pula dengan peningkatan konsumsi masyarakat, utamanya masyarakat menengah yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Akibatnya, pola makan berubah dan mereka lebih mengandalkan makanan cepat saji. Dan dari tempat sampah restoran cepat saji itulah banyak sisa-sisa makanan yang terbuang dan kemudian menjadi sumber penghidupan bagi penduduk di daerah kumuh. Setiap hari mereka datang dengan membawa kantong sampah. Mereka mengumpulkan sampah-sampah sembari melakukan pemilahan, memisahkan sampah organik dan non-organik, terutama sampah makanan. Makanan-makanan yang masih bisa dimanfaatkan seperti sisa sayur, buah atau nasi diambil dan dikumpulkan untuk pakan babi. Begitu pula dengan sisa daging seperti ayam, sapi atau babi juga diolah dan dijual sebagai makanan manusia. Proses seperti ini menjadi mata pencaharian yang penting bagi mereka yang tinggal di daerah kumuh. Orang-orang yang mengumpulkan sisa-sisa makanan inilah yang menjadi pemasok utama bagi orang-orang yang mencari dan menjual bahan baku pak-pak untuk diolah kembali menjadi makanan baru. Proses pengolahan pak-pak memiliki rangkaian yang cukup kompleks. Misalnya, ayam yang telah menjadi sisa dipecahkan menjadi bagian daging dan tulang. Kemudian, daging-daging tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik sehingga yang dijual adalah dagingnya saja. Namun demikian, tidak semua daging yang diambil, melainkan hanya yang masih dalam kondisi baik. Kendati dipungut dari tumpukan sampah, nyatanya pak-pak memiliki permintaan yang cukup tinggi, terutama di kalangan penduduk kawasan kumuh. Banyak dari mereka yang membeli beberapa bungkus sekaligus untuk dibawa pulang. Setelah itu, mereka bisa mengolahnya menjadi makanan untuk keluarga mereka atau bahkan untuk menjualnya kembali. Dalam kondisi di mana sumber daya sangat terbatas, pak-pak telah menjadi alternatif yang nyata bagi mereka yang tinggal di daerah kumuh
untuk memenuhi kebutuhan serta menyambung hidup kembali. Skotlandia adalah negara yang terletak di kawasan Britania Raya dengan luas mencapai 78.000 km persegi dan dinobatkan sebagai negara paling indah di dunia. Negara yang indah ini dipenuhi ruang hijau, hutan lebat, pegunungan, serta danau yang sangat luas. Secara umum, Skotlandia terbagi menjadi 3 wilayah topografi, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, serta pulau-pulau. Dataran rendah dikenal dengan lahan pertaniannya yang subur dan hutan yang sangat lebat. Dataran tingginya dikenal dengan pegunungan, hamparan lahan luas, serta danau-danau. Sementara pulau-pulaunya dikenal karena lanskap alaminya yang menakjubkan, pantai indah, serta pemandangan laut yang memukau. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, Skotlandia juga memiliki beragam fakta yang menarik. Negara ini memiliki populasi gen rambut merah terbanyak di dunia. Hanya sekitar 1 hingga 2% dari jumlah populasi di dunia memiliki gen rambut merah. Tetapi Skotlandia memiliki sekitar 13% populasi rambut merah, sementara 40% membawa gen rambut merah resesif. Karenanya, peneliti meyakini bahwa gen rambut merah memang dibawa oleh orang Skotlandia. Selain memiliki populasi rambut merah terbanyak di dunia, Skotlandia juga dikenal sebagai tempat ditemukannya jas hujan atau pakaian luar tahan air. Seorang ilmuwan bernama Charles Mackintosh yang lahir pada tahun 1766 adalah ilmuwan Skotlandia dan pencipta kain tahan air, di mana kemudian penemuannya itu digunakan untuk menciptakan pakaian tahan air. Selain Mackintosh yang menemukan pakaian tahan air, Skotlandia juga menghasilkan banyak ilmuwan hebat. Beberapa di antaranya adalah Alexander Graham Bell yang dikenal di seluruh dunia. Negara ini juga dikenal memiliki sejarah panjang inovasi dan pendidikan dengan membentuk sistem sekolah umum pertama di dunia pada abad ke-16. Hebatnya, semua pendidikan di Skotlandia digratiskan untuk semua siswa hingga berusia 18 tahun, dan pendidikan universitas gratis untuk siswa Skotlandia. Skotlandia adalah tempat kelahiran golf dan telah dimainkan di negara ini sejak abad ke-15. Negara ini memiliki komik bergambar pertama di dunia yang diterbitkan pada tahun 1820. Skotlandia juga menjadi negara pertama yang memiliki tim pemadam kebakaran. Edinburgh, yang merupakan ibu kota Skotlandia, menjadi kota pertama di dunia yang memiliki pemadam kebakaran, yang dibentuk pertama kali pada tahun 1824. Selain itu, Skotlandia juga memiliki penerbangan komersial tersingkat di dunia. Maskapai Logan Air merupakan maskapai milik Inggris yang berpusat di Skotlandia yang menghubungkan 2 pulau mereka. Penerbangan antara 2 pulau ini hanya berjarak 1,7 mil dan berlangsung dalam 47 detik. Skotlandia memiliki lebih dari 790 pulau. Mayoritas penduduknya, termasuk yang berada di ibu kota, terkonsentrasi di dataran rendah. Terdapat 3 bahasa resmi yang digunakan di Skotlandia, yaitu bahasa Inggris, bahasa Skotlandia, serta bahasa Gaelic Skotlandia. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling umum digunakan, sementara bahasa Gaelic hanya dituturkan oleh minoritas orang. Skotlandia adalah negara yang penuh dengan kisah mitos dan legenda.
Mereka percaya akan unicorn dan menjadikan hewan tersebut sebagai ikon nasional sekaligus menjadikannya sebagai lambang kerajaan Skotlandia. Legenda Skotlandia selalu menampilkan cerita mitos untuk hewan unik ini. Unicorn pertama kali digunakan sebagai lambang kerajaan abad ke-12 pada masa pemerintahan William I. Bahkan unicorn dijadikan sebagai lambang pada koin emas pada abad ke-15. Hewan unik ini diyakini sebagai simbol kepolosan, kemurnian, kekuatan, kejantanan dalam mitologi Celtic. Pemerintahan Skotlandia menganut sistem parlementer yang bernaung di bawah konstitusi monarki Britania. Kepala pemerintahan Skotlandia adalah Perdana Menteri Inggris dan kepala negaranya adalah Raja Inggris. Negara ini tetap tunduk pada parlemen Inggris di bidang urusan luar negeri, perdagangan luar negeri, pertahanan, layanan sipil nasional, kebijakan ekonomi dan moneter, jaminan sosial, ketenagakerjaan, regulasi energi, sebagian besar aspek perpajakan, dan beberapa aspek transportasi. Sekretaris Negara Skotlandia mewakili Skotlandia dalam kabinet pemerintah Inggris. Dulunya, kerajaan Skotlandia menjadi negara berdaulat yang merdeka pada abad pertengahan awal dan masih berdiri hingga tahun 1707. Tetapi setelah James VI, seorang raja Skotlandia, mewarisi tahta Inggris dan Irlandia pada tahun 1603, Skotlandia bersatu secara politik dengan kerajaan Inggris pada tanggal 1 Mei tahun 1707, yang kemudian membentuk Kerajaan Britania Raya. Penyatuan ini disahkan melalui Undang-Undang Penyatuan yang disepakati oleh parlemen kedua negara pada tahun 1707, di mana kemudian penyatuan ini diikuti oleh penentangan rakyat Skotlandia dan pecahnya kerusuhan anti penyatuan di berbagai tempat. Kerajaan Britania Raya kemudian juga bersatu secara politik dengan Kerajaan Irlandia pada 1 Januari tahun 1806 dan membentuk Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Meskipun tergabung dalam satu negara berdaulat, Skotlandia memiliki sistem hukum yang terpisah dari sistem hukum yang digunakan oleh Inggris, Wales, dan Irlandia. Skotlandia memiliki yurisdiksi hukum publik dan hukum privat yang berbeda dengan negara konstituen Britania lainnya. Terpisahnya lembaga hukum, pendidikan, dan keagamaan Skotlandia dari negara Britania lainnya turut menyumbang terhadap kesinambungan budaya dan identitas nasional Skotlandia sejak penyatuan pada tahun 1707. Setelah referendum tahun 1997, dibentuk sebuah badan legislatif bernama Parlemen Skotlandia pada tahun 1999. Parlemen ini memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menangani urusan-urusan dalam negeri Skotlandia yang tidak menjadi kewenangan Britania Raya. Pada bulan Mei tahun 2011, Partai Nasional Skotlandia menang mutlak di parlemen dan berencana untuk melakukan referendum kemerdekaan pada tanggal 18 September tahun 2014. Namun demikian, hasil referendum ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Skotlandia menolak untuk merdeka dari Britania Raya. India adalah negara yang selalu dikesankan sebagai negara jorok serta kumuh. Hal ini dikaitkan dengan banyaknya video yang menampilkan kondisi kuliner jalanan India yang dianggap kurang higienis atau jorok yang telah menyebar secara masif di media sosial. Masalah sanitasi dan kebersihan juga kerap menjadi bahan tertawaan di kalangan pengguna internet Indonesia. Padahal seharusnya penilaian yang akurat terhadap India tidak bisa dibuat berdasarkan situasi kota atau wilayah tertentu untuk kemudian digunakan sebagai gambaran secara umum.
Karena faktanya, India memiliki wilayah yang sangat luas dengan populasi yang sangat besar, sehingga negara ini memiliki kompleksitas yang menghadirkan berbagai kenyataan serta fakta yang beragam. Salah satu fakta yang dikenal luas oleh dunia, tetapi sering luput dari perhatian, adalah pencapaiannya di dalam penjelajahan luar angkasa yang baru-baru ini mengejutkan banyak orang. Padahal, keterlibatan India terkait penjelajahan luar angkasa telah berlangsung sejak lama. Pada tahun 1975, Badan Antariksa India meluncurkan satelit pertamanya bernama Aryabhata, yang merupakan satelit buatan India pertama yang berhasil mencapai orbit bumi. Selain itu, pada tahun 1982, Badan Antariksa India juga meluncurkan satelit komunikasi pertamanya yang bernama INSAT-1A, yang merupakan satelit komunikasi pertama di Asia Selatan. Dalam konteks penjelajahan antariksa yang lebih jauh, India telah mengukir sejarah dalam penjelajahan luar angkasa dengan serangkaian misi yang sukses. Salah satunya adalah misi Chandrayaan-1 yang menjadi pencapaian luar biasa sebagai misi luar angkasa pertama India yang berhasil mencapai bulan pada tahun 2008. Pada tahun 2013, India meluncurkan misi selanjutnya yang berhasil mencapai planet Mars. Dan pada tahun 2019, India menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mencapai planet Venus. Semua misi ini dilengkapi dengan instrumen ilmiah yang sangat canggih seperti kamera, spektrometer, dan radar yang berhasil mengumpulkan data serta gambar tanah dan atmosfer bulan, Mars, serta Venus. Selain prestasinya dalam penjelajahan antariksa, India juga dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejumlah perusahaan teknologi terkemuka dan meraih pengakuan internasional. Salah satu yang paling dikenal adalah Infosys, Wipro, dan HCL Teknologi yang telah memainkan peran yang signifikan dalam industri global IT, yang menyediakan layanan seperti pengembangan perangkat lunak, konsultasi IT, dan outsourcing. India juga telah menjadi basis bagi berbagai startup teknologi yang berkembang pesat di berbagai bidang, seperti e-commerce, fintech, dan teknologi kesehatan. Beberapa contoh perusahaan startup India yang sukses termasuk Flipkart, Ola, dan Zomato. Dalam bidang otomotif, India telah menjadi basis manufaktur otomotif yang penting dan mengekspor mobil dan sepeda motor ke berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah mobil Tata Nano yang pada saat peluncurannya dikenal sebagai mobil yang paling murah di seluruh dunia. Mobil ini diproduksi oleh Tata Motors, sebuah perusahaan otomotif India yang terkemuka. Tata Nano diluncurkan pada tahun 2009 dengan tujuan membuat kendaraan yang terjangkau bagi banyak masyarakat India yang sebelumnya tidak dapat memiliki mobil pribadi. Tata Nano mendapat perhatian global karena konsepnya yang revolusioner dalam industri otomotif. Meskipun harganya sangat terjangkau, Tata Nano menawarkan solusi transportasi yang layak dengan mesin kecil yang irit bahan bakar. Perusahaan otomotif India yang paling legendaris dan paling besar adalah Bajaj Auto. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1945 oleh Jamnalal Bajaj dan telah menjadi salah satu produsen sepeda motor dan mobil terbesar di India. Bahkan, Bajaj Auto telah menjadi ikon budaya India dan menjadi simbol keberhasilan inovasi di India. Pada tahun 1959, Bajaj Auto memasuki kemitraan dengan perusahaan India bernama Piaggio yang terkenal dengan Vespa. Kemitraan ini membawa teknologi Vespa ke India, dan Bajaj mulai memproduksi skuter berdasarkan desain Vespa.
Skuter bajai seperti bajai cetak dan bajai pria menjadi sangat populer di India pada tahun 1960-an hingga 1980-an. Bajai cetak menjadi ikon di jalan-jalan India dan dikenal dengan ketahanan serta efisiensinya. Pada sekitar tahun 1990, India mengalami liberalisasi ekonomi dan bajai menghadapi persaingan dari produsen otomotif global. Perusahaan ini mulai berinovasi dengan memasukkan teknologi baru dan memproduksi sarana transportasi yang lebih modern seperti bajai pulsar dan bajai dominar. Inovasi bajai auto berhasil menarik perhatian konsumen India. Perusahaan ini berhasil mempertahankan pangsa pasarnya, bahkan meningkatkannya di beberapa tahun terakhir. Dalam bidang sains, India memiliki sejarah panjang dan kaya dalam menghasilkan ilmuwan dan peneliti terkemuka yang memberikan kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan dunia. Salah satu contohnya adalah Abul Pakir Jainul Abidin Abdul Kalam, seorang ilmuwan dan insinyur yang memiliki peran penting dalam program nuklir dan misil India. Pada tahun 1962, Abdul Kalam bergabung dengan Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan, di mana ia memimpin pengembangan berbagai rudal, termasuk Agni dan Prithvi. Abdul Kalam menjabat sebagai Presiden India dari tahun 2002 hingga 2007. Selama masa jabatannya, ia fokus pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga mendorong perdamaian dan kerjasama internasional. Abdul Kalam meninggal dunia pada tanggal 27 Juli tahun 2015 pada usia 83 tahun. Ia dikenang sebagai salah satu ilmuwan dan insinyur paling berpengaruh di India. Ia juga sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai pahlawan nasional dan simbol harapan dan kemajuan. Kendati belahan bumi India sering menjadi bahan candaan dalam beberapa aspeknya, namun belahan bumi India yang lain sejatinya memiliki potensi yang luar biasa. Karena itu, adalah penting untuk tetap menghargai prestasi besar yang telah dicapai oleh negara yang dikenal sebagai negeri Bollywood ini. Nepal merupakan satu-satunya negara di dunia dengan bendera berbentuk segitiga. Bentuknya yang unik melambangkan puncak tertinggi Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Sebagaimana diketahui, negara di Asia Selatan yang memiliki luas 147.181 km persegi ini menaungi 8 dari 14 puncak dunia, termasuk puncak Gunung Everest. Himalaya yang merupakan rantai gunung terbesar di dunia dan membentang lebih dari 3.500 km melintasi Pakistan, India, Bhutan, dan Cina, sebagian besarnya juga terletak di wilayah Nepal. Bahkan lebih dari 1.300 puncak gunung Himalaya yang berada di Nepal mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter. Itulah sebabnya Nepal dijuluki sebagai negara Himalaya dan mendapat julukan sebagai atap dunia. Nepal memiliki beberapa medan pegunungan yang paling terjal dan tersulit di dunia, dan sekitar 75% wilayahnya ditutupi pegunungan. Selain dikenal sebagai atap dunia, Nepal juga dikenal sebagai tempat kelahiran Siddhartha Gautama yang merupakan pendiri ajaran Buddha. Gautama lahir di Lumbini, Kapilvastu yang terletak di Nepal sebagai pangeran dari dinasti Shakya. Tempat pasti kelahirannya dilestarikan di dalam kuil Maya Devi di Lumbini.
Lokasi ini menjadi situs ziarah tersuci bagi umat Buddha di seluruh dunia. Nepal juga dikenal sebagai negeri 1000 kuil. Meskipun negara ini tidak benar-benar memiliki 1000 kuil, tetapi terdapat banyak kuil di setiap distrik. Sebagian besar penduduknya menganut agama Hindu dengan persentase mencapai 81,3%, kemudian Buddha 9%, Islam 4,4%, dan agama lain 5,3%. Karena itu, adalah wajar jika Nepal memiliki banyak kuil. Nepal adalah negara yang berdaulat dan merupakan negara tertua di Asia Selatan. Meski termasuk negara kecil, tetapi Nepal merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Itulah sebabnya Nepal tidak memiliki hari kemerdekaan. Secara geografis, Nepal adalah negara yang terkurung oleh dua daratan raksasa, yaitu Cina di utara dan India di selatan. Uniknya, meski terkenal dengan tempat lahirnya Buddha, Nepal merupakan negara multietnik, multibahasa, dan multiagama. Nepal memiliki lebih dari 80 kelompok etnis yang berbicara dengan lebih dari 123 bahasa dan dialek lokal. Dan yang paling menarik, meski memiliki banyak suku dan agama, tidak ada setetes darah pun yang tumpah di Nepal atas nama kerusuhan agama maupun etnis. Nepal merupakan negara sekuler dengan konstitusi yang memberikan kebebasan untuk mempraktikkan budaya dan agama apapun. Sehingga di Nepal, kelompok etnis yang beragam dapat dengan bebas merayakan budaya, tradisi, dan festival mereka masing-masing. Ibu kota Nepal, yaitu Kathmandu, memiliki sejarah yang sangat unik. Mitologi dan kajian geologi sama-sama memastikan bahwa dulunya Kathmandu merupakan sebuah danau. Menurut mitologi Nepal, terdapat seorang bijaksana yang terbang ke Kathmandu dan melihat danau besar. Selanjutnya, ia membelah danau tersebut menjadi dua bagian dan mengeringkan airnya agar peradaban dapat berkembang di kawasan itu. Di sisi lain, teori ilmiah menjelaskan terdapat banyak bukti geologis yang menunjukkan bahwa lembah Kathmandu dulunya berupa danau. Namun, berbeda dari mitologi, para ahli geologi berpikir bahwa danau tersebut tidak mengering sekaligus, melainkan bertahap dalam kurun waktu 15.000 tahun. Lembah Kathmandu terkenal dengan kumpulan warisan yang diakui oleh UNESCO. Warisan tersebut terdiri dari 7 komplek monumen serta bangunan yang mewakili semua karya sejarah dan artistik Nepal. Tidak hanya itu, Nepal memiliki 4 tempat yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Hebatnya, meski hanya negara kecil, Nepal juga memiliki banyak rekor dunia, seperti Gunung Everest yang merupakan puncak tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 dan lain sebagainya. Dan salah satu yang paling unik di negara Nepal, bahwa satu-satunya dewi yang hidup di bumi dapat ditemukan di negara ini. Dewi tersebut dijuluki sebagai Kumari yang secara harfiah bermakna gadis perawan. Kumari adalah seorang gadis yang dianggap sebagai manifestasi duniawi dari energi wanita ilahi, inkarnasi dari dewi yang dikenal sebagai Taleju atau nama lain untuk Dewi Durga. Kumari tinggal di sebuah kuil, diarak dengan kereta selama festival dan disembah oleh ribuan umat Hindu serta umat Buddha. Namun, sebelum didaulat menjadi Kumari, seorang gadis harus melewati sebuah seleksi
dengan kriteria yang sangat ketat serta rumit. Beberapa kriteria dasar yang harus dimiliki oleh kumari adalah memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki luka dan bekas luka di tubuh, tidak cacat, belum mengalami menstruasi, dan tidak ada gigi yang hilang. Jika telah memenuhi syarat tersebut, para gadis calon kumari akan melewati pemeriksaan lebih lanjut dan harus memenuhi 32 kesempurnaan tubuh atau yang dikenal dengan sebutan baptis lakshan. Dan kelak ketika terpilih, ia akan menjadi seorang dewi yang disembah yang kemudian akan pensiun saat mereka telah pubertas. Palestina merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Barat antara Laut Tengah dan Sungai Yordan, yang dikenal sebagai tanah para nabi. Disebut tanah para nabi karena diketahui bahwa terdapat banyak nabi yang pernah tinggal di negeri ini. Palestina juga dikenal dengan kota Al-Quds atau Yerusalem yang menjadi kota suci bagi 3 agama, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia dan memiliki arti yang sangat penting bagi 3 agama. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah tempat bagi Masjid Al-Aqsa, satu di antara 3 masjid yang diagungkan dan disucikan dalam Islam selain Masjidil Haram serta Masjid Nabawi, di mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah pernah mengunjungi masjid ini. Bahkan pada periode awal kemunculan Islam, Rasulullah melaksanakan sholat dengan menghadap Masjid Al-Aqsa selama kurang lebih 16 bulan. Sementara bagi Yahudi, kesucian Yerusalem dikaitkan dengan adanya tembok ratapan yang dipercaya oleh mereka sebagai tempat keberadaan batu penciptaan dunia, serta saksi bagi Nabi Ibrahim ketika mengorbankan putranya yang bernama Ishak. Selain itu, umat Yahudi juga meyakini bahwa Dome of the Rock adalah tempat dari ruang Maha Kudus. Sekedar untuk diketahui bahwa dalam kepercayaan umat Islam, putra yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail yang terjadi di Jabal Kurban di Arab Saudi. Sementara bagi umat Yahudi, putra yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak. Adapun kesucian Yerusalem bagi umat Kristen karena mereka menganggap bahwa kota ini memiliki gereja makam kudus yang dipercaya sebagai tempat Yesus disalibkan yang terletak di Bukit Golgota dan kemudian dimakamkan di dalam bangunan yang sekaligus menjadi tempat kebangkitannya. Palestina memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Di masa klasik, Palestina disebut dengan Kan'an karena sejarah mencatat bahwa penduduk yang pertama kali bermukim di kawasan ini adalah bangsa Kan'an yang datang dari Jazirah Arab. Saat itu, bangsa Kan'an membangun kurang lebih 200 kota serta desa di Palestina seperti Pisan, Al-Qolan, Haifa, Bi'rus Soba, dan Bethlehem. Selanjutnya, sekitar 1900 sebelum Masehi, Palestina mulai didatangi para nabi. Nabi pertama yang mendatangi wilayah Palestina adalah Nabi Ibrahim, yang ketika itu kekuasaan Palestina dipegang oleh Malkisodik. Selanjutnya, Nabi Yakub yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim juga mendiami wilayah ini. Nabi Yakub memiliki 12 anak, termasuk Nabi Yusuf, di mana kemudian mereka dinamai sebagai Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub. Pada abad ke-13 sebelum Masehi,
Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun. Tetapi Nabi Musa berpulang sebelum membawa kembali Bani Israel ke wilayah Palestina. Lalu, pada sekitar 1190 sebelum Masehi, datanglah Nabi Yusha bin Nun yang kemudian membawa Bani Israel menguasai daerah bagian timur Palestina. Pada tahun 963 hingga 923 sebelum Masehi, tercatat bahwa Nabi Daud memerintah wilayah Palestina setelah menghancurkan Raja Tolut, di mana kemudian kepemimpinan Nabi Daud dilanjutkan Nabi Sulaiman. Pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman, Palestina berada pada puncak kejayaannya dalam segala aspek kehidupan. Hanya saja, setelah Nabi Sulaiman wafat, kondisi negara ini terpecah menjadi dua. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu Kerajaan Israel dan Kerajaan Yahuda. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Kerajaan Yahuda runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Selanjutnya, pada tahun 539 hingga 332 sebelum Masehi, Palestina dikuasai oleh Kerajaan Persia yang dipimpin oleh Darius. Darius membagi wilayah atau negara bagian Palestina menjadi 12 wilayah, dan menjadikan Palestina sebagai wilayah kelima dengan nama Aramen yang berarti seberang sungai. Sejarah perebutan Palestina terus berlanjut hingga memasuki abad Masehi. Pada abad 636 Masehi, Islam mengekspansi wilayah Palestina pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Dipimpin oleh panglima perang bernama Abu Ubaidah dan Khalid bin Al-Walid, pasukan Muslim berhasil memenangkan peperangan dan mendesak pasukan Romawi untuk menarik diri ke kota Yerusalem. Selanjutnya, pada masa kejatuhan kekhalifahan Utsmaniyah, Palestina menjadi jajahan Inggris. Inggris menduduki selatan dan bagian tengah Palestina pada Desember tahun 1917. Lalu, pada tanggal 2 November tahun 1917, terjadilah peristiwa Balfour dengan perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis, padahal saat itu Palestina belum menjadi jajahan Inggris. Saat perjanjian Balfour dilaksanakan, tercatat sebesar 56.000 Yahudi menetap di Palestina. Selanjutnya, pada September 1918, Inggris menjajah Palestina bagian utara. Pada tahun 1939 hingga 1945, Yahudi eksodus ke Palestina akibat tragedi Holocaust yang didengungkan oleh Eropa selama Perang Dunia II. Umat Islam dengan tokoh-tokoh ulamanya seperti Haji Husaini yang seorang mufti Palestina selalu berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan Inggris yang mengistimewakan Zionis yang ada di Eropa bernama Judenstaat atau yang kemudian lebih populer sebagai State of Israel. Kenyataan ini memacu orang-orang Yahudi untuk masuk dan datang ke Palestina ketika mereka amat tertekan dan ditindas di Eropa. Dan inilah yang menjadi awal petaka dan sumber konflik Islam Yahudi di Palestina yang kemudian terus berlangsung hingga hari ini. Mansa Musa yang memerintah Kekaisaran Mali antara tahun 1312 hingga 1337 dikenal sebagai raja muslim terkaya sepanjang sejarah. Diperkirakan jumlah kekayaannya mencapai 400 miliar dolar atau lebih dari 6.000 triliun rupiah. Namun demikian, angka ini hanyalah perkiraan, sebab kekayaan Mansa Musa yang sesungguhnya dianggap terlalu besar untuk dapat dihitung secara pasti. Di bawah kekuasaan Mansa Musa,
Kekaisaran Mali mengalami pertumbuhan pesat berkat sumber daya alam yang melimpah, terutama emas serta garam. Kontribusi Kekaisaran Mali terhadap pasokan emas global membuatnya menjadi produsen emas terbesar di dunia pada zamannya, yang menyumbang hampir setengah dari total pasokan emas di Eropa, Asia, dan Afrika. Kemakmuran ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan elit, tetapi juga dirasakan oleh seluruh rakyat, menjadikan masa pemerintahannya selama 25 tahun sebagai masa keemasan bagi Mali. Kekuasaan Mansa Musa membentang dari Samudra Atlantik hingga Niger modern, mencakup wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara-negara seperti Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, serta Pantai Gading. Salah satu capaian epik dalam sejarah Kekaisaran Mali adalah perjalanan Mansa Musa menuju kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dia berangkat bersama rombongannya yang luar biasa besar, termasuk utusan, prajurit, pengiring, dan tentu saja ribuan kilogram emas yang melimpah, di mana setiap satu orang dari 12.000 budak membawa 1,5 kilogram emas. Sementara setiap satu unta dari 80 unta membawa beban emas antara 20 hingga 130 kilogram. 500 pelayan berkuda di depannya juga membawa tongkat emas yang masing-masing seberat 4 kilogram. Ketulusan hati dan kedermawanan Mansa Musa terpancar saat ia mendermakan sebatang emas kepada setiap duafa dan orang kurang mampu yang ditemuinya selama perjalanan menuju Tanah Suci. Ia juga membayar para pedagang di bazar-bazar dengan harga lebih berupa emas, beserta tip berupa debu berbahan emas. Selain itu, Mansa Musa juga memberikan sumbangan amal resmi pada Mesir, Mekah, dan Madinah yang masing-masing sebesar 566 kilogram emas. Kemudian, setelah menunaikan ibadah haji di kota Mekah, Mansa Musa kembali ke Kekaisaran Mali dengan membawa pulang beberapa intelektual Muslim, termasuk dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad. Salah satu tokoh yang turut serta adalah Abu Ishaq As-Sahili, seorang penyair sekaligus arsitek Andalusia yang dikenal sebagai perancang Masjid Jingui Riber yang terkenal di Timbuktu. Mansa Musa menghargai jasa Abu Ishaq As-Sahili dengan memberinya bayaran sebesar 200 kg emas. Jumlah ini, jika dikonversi ke dalam nilai mata uang saat ini, diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Pada akhir abad ke-14, sosok Mansa Musa I telah diabadikan dalam sejarah melalui Catalan Atlas tahun 1375, sebuah sumber penting bagi para navigator Eropa pada abad pertengahan. Atlas ini diciptakan oleh kartografer asal Spanyol bernama Graham Crescus. Dalam penjelasannya, Mansa Musa I digambarkan duduk di atas takhta dengan mahkota emas di kepalanya, dengan tangan kanan memegang sebongkah emas, sementara tangan kirinya menggenggam tongkat dari emas. Seiring waktu, gambaran kekayaan Mansa Musa I dalam catalan Atlas menjadi salah satu gambaran paling ikonik tentang kejayaan Kesultanan Mali pada abad pertengahan. Pada abad ke-20, Mali menjadi pewaris sejarah dari Kesultanan Mali dan mengembangkan identitas serta perjalanan sejarahnya sendiri. Mali terletak di Afrika Barat dan memiliki warisan budaya yang sangat kaya, termasuk pengaruh Islam yang kuat, seni, tradisi-tradisi kuno, dan arsitektur yang indah yang masih dihormati hingga kini. Salah satu ciri arsitektur yang mencolok adalah Masjid Jingui Riber di kota Timbuktu. Masjid ini menggunakan batu bata lumpur arsitektural dan memiliki 3 halaman di bagian dalam, 2 menara, dan 25 baris pilar yang sejajar menghadap timur barat. Ruangan utamanya mampu menampung 2.000 jamaah pada masa itu. Dan sebagai pengakuan atas keunikan dan keindahannya, pada tahun 1988, Masjid Jingui Riber diresmikan sebagai situs warisan dunia UNESCO.
Kemudian, berjalan 3 kilometer di kota yang sama, terdapat sebuah masjid dan Universitas Sankore yang merupakan institusi pendidikan tinggi Islam tertua. Antara tahun 1578 dan 1582, masjid dan universitas ini dipulihkan oleh Imam Al-Aqib bin Muhammad bin Umar, seorang kepala Qodhi di Timbuktu. Dia menghancurkan tempat suci tersebut dan membangunnya kembali seukuran Ka'bah. Universitas Sankore berkembang pesat dan menjadi pusat pembelajaran yang sangat penting di dalam dunia Muslim. Sementara itu, kota Jenne di Mali menawarkan keindahan lain dalam bentuk pintu kota Jenne atau dikenal sebagai pintu keramat Jenne. Pintu-pintu ini menjadi saksi bisu dari keahlian seni dan keberagaman budaya yang terpelihara di kota Jenne. Terakhir, Gurun Bandiagara yang terletak di wilayah Dogon merupakan situs warisan dunia UNESCO yang memperlihatkan desa-desa tradisional suku Dogon dan menampilkan arsitektur unik di lereng tebing. Desa-desa ini memiliki bangunan-bangunan yang terbuat dari lumpur dan jerami, sehingga kecantikan dan keaslian bangunan-bangunannya mewakili gambaran tentang kehidupan tradisional suku Dogon. Mali dengan luas wilayah mencapai 1,2 juta kilometer persegi, menempati posisi ke-24 sebagai negara yang menggabungkan megahnya masa lalu dengan keunikan masa kini. Mali tetap menjadi sumber inspirasi dan kekaguman bagi para penjelajah, serta memancarkan pesona yang tidak terlupakan di panggung dunia.